Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita kembali melanjutkan pembahasan kitab Syama'il An-Nabi yang ditulis oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Kita masuk pada bab yang ke-16. Qala al-muallif babu ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis kitab ini menuangkan dua buah hadis yang insyaallah kita bahas pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Baik, kita masuk pada hadis yang pertama. Qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Malik bin Anas, an Ibn Shihab an Anas bin Malik, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa alaihi mighfarun, faqila lahu hadza ibnu Khatalin muta'alliqun bi astaril Ka'bah, faqala uqtuluhu. Telah berkata kepada kami Qutaibah bin Sa'id, beliau telah bercerita kepada kami, ia berkata, Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah dengan memakai topi besi. Kemudian dikatakan kepada beliau, Ibnu Khatal berlindung di kiswa Ka'bah, maka beliau bersabda, perangilah dia. Anak-anakku sekalian, kita melihat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan ketika Fathul Makkah atau pada tahun 8 Hijriah, beliau memasuki dan membebaskan Mekah. Beliau masuk dalam keadaan memakai topi besi, atau gambarannya itu adalah helm besi yang sengaja disulam dari besi sebagai perisai, yang mana kita ketahui bahwa Nabi memasuki kota Mekah setelah mendapatkan larangan untuk memasukinya. Maka kenapa disebut Fathul Makkah atau pembebasan Makkah? Karena pada saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat memasuki dengan aman kota Mekah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai peralatan perang. Salah satunya adalah memakai topi besi. Karena dengan topi besi dapat menghindari atau dapat menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kita ketahui bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga adalah manusia yang seperti kita, akan tetapi beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Anak sekalian, kita lanjutkan kepada hadis yang kedua. Kita langsung masuk kepada matannya. Hadis ini diriwayatkan pula oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik, dari Ibnu Syihab, dari Malik bin Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah amal fathi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Mekah pada tahun pembebasan. Wa ala ra'sihi al-mighfar, sementara di atas kepala beliau mengenakan
helm besi. Qala falamma naza'ahu ja'ahu rajulun. Ketika beliau merasa aman dan topi besinya ditanggalkan dan disimpan, faqala lahu, kemudian ja'a rajulun, datanglah seorang kepada beliau, faqala lahu ibnu Khatalin muta'alliqu bi askaril Ka'bah. Di sana ada Ibnu Khatal yang bersembunyi di kiswa Ka'bah. Faqala uqtuluhu, maka Nabi mengatakan perangilah dia. Hadis yang kedua ini menguatkan pada hadis yang pertama, yang sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi SAW ketika Fathul Makkah, pembebasan kota Mekah, beliau mengenakan ciri-ciri yang dipakai oleh Nabi adalah topi besi, yang mana topi besi itu setelah merasa aman, Nabi meletakkannya dan menyimpannya. Kemudian tiba-tiba ada seorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, buronan yang kita cari itu ternyata berada di Ka'bah ini. Dia bersembunyi di kelambu atau kiswa Ka'bah. Maka Nabi merintahkan untuk menangkapnya. Saya kira apa yang dapat kita simak dengan baik pada pembahasan helm Nabi ini dapat kita cerna dan ketahui dengan sempurna. Berikutnya kepada anakku sekalian, kalau ada yang ingin bertanya, satu atau dua orang, ya dipersilakan. Ya, silakan. Pada saudara Yasser, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, pada saat Nabi Muhammad SAW memakai helm besi, kapankah ia memakainya dan di mana? Mungkin sekian pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya, kapan Nabi memakai topi besinya atau helm besinya? Di dalam hadis ini digambarkan bahwa ketika Nabi memasuki Ka'bah, orang-orang menyaksikan dan melihat bahwa Nabi telah menggunakan atau telah mengenakan topi besi tersebut sebagai pengaman. Ini menunjukkan bahwa di dalam perjalanan Nabi SAW telah memakainya sebelum masuk pada kota Mekah. Dikhawatirkan, ya, diantisipasi jangan sampai terjadi penyerangan kepada kaum muslimin yang ingin memasuki kota Makkah. Ya, kita silakan kalau ada lagi yang penanya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang materi helm perang Nabi. Bagaimana bentuknya helm perang Nabi? Ya, baik. Alhamdulillah. Bagaimana bentuk daripada helm besi Nabi? Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya topi atau helm besi yang ada pada zaman dahulu tentu tidak sebaik dan secanggih yang ada sekarang. Mighfar itu adalah sebuah topi yang disulam dari besi, yang bentuknya seperti topi yang mengamankan kepala ataupun leher ketika terjadi peperangan. Ini dia yang banyak dipakai oleh para panglima perang atau para pemimpin atau raja-raja yang ikut menyertai perang di zaman dahulu.
Dan tentu saja bahwa kita tidak bisa memberikan gambaran secara detail bagaimana topi besi Nabi, yang jelasnya bahwa baik baju ataupun topi besi Nabi ketika itu masih bentuknya masih berat, ya, beratnya bisa sampai puluhan atau berapa kilo, ya. Demikian pula topinya, ya, karena penyulamannya atau pembuatannya juga masih manual. Saya kira inilah materi kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menambahkan pengetahuan kita tentang diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menambahkan kecintaan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berharap mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Saya kira demikian pembahasan kita pada saat ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.